terlihat sama. Lorong panjang, tawa yang terdengar biasa, dan rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Kamu kenapa, Kak? Janis, udah yuk kita selesaiin aja semua ini. Aku sudah capek. Maksud kamu apa, Kak? Kenapa tiba-tiba bangun ngomong gini? Kamu gak usah sok-sok lupa ya. Aku ingat kemarin perlakuan kamu ke anak itu sudah kejam, Janis. Oh, jadi kamu masih bongkar sama sekarang, ha? Kamu kan maksudnya aman, kamu gak terlibat langsung. Kenapa harus repot? Aman kata kamu. Janis, setiap hari aku ngerasain bersalah, tau gak sih? Merasa tertekan di dalam aku. Clara, jangan macam-macam deh kamu. Gara-gara mereka teman kamu. Hah? Udah, tutup aja mulut kamu. Cepet tentuin keputusan kamu sekarang. Antara aku yang laporin atau kamu. Kamu gak usah macam-macam deh. Udah, keputusan aku udah bulat. Tangga itu sunyi, namun malam itu ia menjadi saksi bisu. Tadi Iris gak sengaja dorong, terus sekarang dia gak bangun. Gimana ya, Ma? Tolong Jenis, Ma. Apa? Kamu ngerti gak sih apa yang kamu lakuin sekarang, Jenis? Kalau misalnya nama keluarga kita hancur gara-gara kasus ini, kalian mau gimana, Jenis? Ma, tolong Jenis, Ma. Jenis takut ke penjara. Aku kan pengacara, bantu, Ma. Oke, kamu tenang dulu ya, Jenis ya. Biar Mama yang ngurusin semua teknis hukum ini. Tapi syaratnya kamu harus tutup mulut rapat-rapat. Gak ada yang boleh tahu kalau kamu di sana, oke? Saya rasa ini harus segera diselesaikan. Anak saya baru saja meninggal, dan saya rasa ini bukan kecelakaan biasa, melainkan anaknya sendiri kena bulian temannya dan dibunuh oleh temannya sendiri. Ibu tenang dulu ya. Saya akan mencoba saya untuk menyelidiki ini. Sorry, kayaknya rencana kita buat pergi bareng harus dibatalin deh. Soalnya aku ada kerjaan baru yang harus diselesaikan. Oh ya? Kasus baru? Iya, kasus baru. Katanya sih anaknya meninggal karena didorong temannya sendiri. Kamu tahu siapa nama temannya? Aku belum dikirim data apapun sama mamanya, tapi aku bakal minta data-datanya nanti. Mir, aku ke rumah kamu sekarang. Ada hal mendesak yang harus aku omongin tentang soal kasus itu. J, aku yakin ini bukan kasus biasa. Walaupun gak ada saksinya, tapi ada rekaman yang sengaja dihapus. Seolah-olah kasus ini emang pengen ditutup-tutupin. Justru aku curiga J sama kamu. Kenapa kamu pengen ambil alih kasus ini? Aku di sini datang sebagai teman Mir, dan sebagai ibu yang ingin melindungi anaknya sendiri. Jadi benar dugaanku. Kasus ini ada hubungannya dengan kamu dan anakmu. Mir, kita semua tahu kamu pengacara yang hebat. Dan kamu tahu cara sistem ini bekerja. Tolong, kali ini aja, kasih kasus ini ke aku. Sekolah bakal tutup ini sebagai kecelakaan, dan Ibu Clara akan berhenti hidup dalam duka. Jema, kamu pikir duka bisa ditutup pakai angka? Gak, aku gak bakal kasih kasus ini ke kamu. Tapi Mir, kamu tahu kan perasaan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya sendiri? Tolong, kali ini aja, kasih kasus ini ke aku. Aku akan bantu kamu selesain kasus sebelumnya. Kamu pikir Karissa bukan seorang ibu? Kalau emang itu mau kamu, aku bakal lepas kasus ini. Tapi, aku bisa kehilangan honor sekitar 500 juta. Dan aku gak bisa kasih kasus ini. Kalau soal uang, aku bisa bayar 550 juta. Anggap aja ini cara aku minta tolong ke kamu, Mir. Jujur aja, Jem, 550 juta adalah angka yang besar. Tapi, resikonya juga besar. Kalau kamu memang pengen aku ambil resiko sebesar itu, aku butuh minimal 650 juta. Kalau ini demi anakku, aku setuju. Baik, setelah ini aku akan mundur dari kasus ini. Berkas dan wewenang penanganan kasusnya bakal aku serahkan ke kamu. Tapi sekolah bakal nganggap kasus ini sebagai rancangan internal kan? Iya, dan nama kamu tidak akan tercantum dalam proses apapun. Pembayaran akan dilakukan hari ini. Kamu setuju? Ya,
Aku setuju.